Indonesia boleh dibilang beruntung punya Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Sebab harus diakui, sejak dipimpin beliau, ada banyak sekali hasil positif yang terjadi di sepak bola Indonesia. Tentu saja yang paling mencolok adalah soal timnas Indonesia yang sekarang ini benar-benar banyak mendapat sorotan media-media luar negeri. Yap, suka tak suka Erick Thohir layaknya nabi yang akan menerangi PSSI yang sunyi, gelap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat. Di tengah kesibukannya mengurus kementeriannya yang tak jarang juga bermasalah, Erick Thohir mampu memunculkan ide-ide brilian demi mengembalikan martabat PSSI dan memajukan timnas Indonesia. Dan dengan segala hal yang ia lakukan sejauh ini, maka tak heran kalau tim-tim rival di ASEAN benar-benar menganggap Erick Thohir sebagai ancaman nyata bagi hegemoni tim-tim besar di Asia. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati. Yap, itu adalah sepenggal pendapat dari pengamat sepak bola Malaysia soal berbahayanya Erick Thohir. Menurut mereka, apa yang dilakukan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI memang sangat luar biasa. Bahkan legenda timnas Australia, Tim Cahill, benar-benar mengakui kalau Erick Thohir udah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, ucap mantan pemain Everton tersebut. Ya, berkaca dari segala hal yang terjadi, wajar jika kita sekarang berbangga diri punya ketua umum yang keren. Dan tanpa mengurangi respek kepada ketua sebelumnya, coba sebutkan ketua PSSI mana yang bisa seakrab ini sama Presiden FIFA. Sampai-sampai Indonesia boleh dibilang sebagai anak emas FIFA terutama di kawasan ASEAN. Yap, dalam kurang lebih 1,5 tahun, beliau menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Atau ya, kita ambil setahun pertama deh masa jabatannya. Setidaknya terdapat beberapa program yang mulai terlaksana. Sebagai contoh, ketika PSSI menggandeng Polri untuk menciptakan iklim sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Di mana perjanjian kerjasama atau MOU pun sudah ditandatangani pada akhir tahun 2023 kemarin. Lalu PSSI juga sukses membuka akses yang lebih luas untuk bekerja sama dengan negara-negara yang sektor sepak bolanya dianggap sudah maju, seperti Jepang misalnya. Yang mana Erick Thohir mengajak Federasi Sepak Bola Jepang untuk bekerja sama meningkatkan kualitas para wasit lokal yang kita tahu sendiri kualitasnya kayak gimana. Dalam keterangannya, Pak Erick menginginkan wasit Indonesia mendapatkan fasilitas pelatihan dan teknologi yang lebih baik, sehingga ke depan kualitas wasit-wasit di Indonesia bisa jauh lebih baik. Kemudian juga menunjuk Coach Mochi sebagai pelatih timnas wanita, sebagai wujud ingin menjadikan timnas wanita Indonesia sebagai tim yang mumpuni sembari mempersiapkan liga profesional. Selain Jepang, PSSI juga resmi menjalin kerjasama dengan operator Bundesliga, DFL. Dari program ini, ada 6 poin kerjasama yang disepakati. Poin-poin tersebut berfokus pada pengembangan potensi, tata kelola kompetisi, serta tata kelola sumber daya secara lebih profesional. Lalu ada juga Belanda, yang mana Pak Erick bersama Sekjen KNVB, Guus de Jong, mendiskusikan tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB, seperti membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Kemudian keduanya juga sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen. Jangan lupa juga, siapa yang membuat FIFA tiba-tiba menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17, usai sebelumnya batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 gara-gara urusan politik, dan ya tragedi yang kalian tahu sepilu apa. Dan dari semua itu tentu saja menghadirkan juara dunia Argentina untuk melakukan uji coba resmi melawan timnas Indonesia adalah sesuatu yang gak disangka-sangka. Sebab awalnya itu adalah sebuah jokes semata. Lah kok didatengin beneran dong? Dimana dari situ timnas Indonesia benar-benar mulai dipantau perkembangannya oleh banyak media-media internasional.
Yap, selain hal-hal tadi, tentu saja masih banyak hal keren yang sukses dilakukan Pak Erick untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Mau bicara naturalisasi, ya udah coba sebutkan federasi mana di dunia ini yang bisa melakukan proses dari urusan berkas, lalu sumpah, sampai akhirnya sah pindah federasi hanya dalam waktu semalam? Sejauh ini ya cuman Indonesia loh yang bisa melakukannya. Mana ngelakuinnya rata-rata tengah malam pula. Gila, mantap pokoknya. Nah, yang gak kalah gokil, gebrakan mengejutkan lainnya dari Erick Thohir adalah melakukan audit keuangan PSSI dari era kepengurusan sebelum-sebelumnya. Tentu ini merupakan langkah yang sangat langka. Pada bulan April 2023 lalu, dilansir media Indonesia, Pak Erick sudah meminta organisasi yang dipimpinnya itu membeberkan semua data keuangan. Kemudian beliau juga meminta auditor firma keuangan, Ernst & Young, untuk menyidak kantor PSSI. Lalu Ketum PSSI bersama Ernst & Young mulai melakukan penjajakan rencana audit forensik atas keuangan PSSI. Menurut Erick, seperti dikutip media Indonesia, ini bukti keseriusannya melakukan bersih-bersih di tubuh PSSI dan Liga. Dilansir situs resmi PSSI, per Mei 2023, audit sedang dalam proses. Salah satu hasilnya ditemukan bahwa pada periode 2017 hingga 2019 atau di era kepemimpinan Edi Rahmayadi tidak ada sama sekali catatan pembukuannya. Sesuatu yang sebetulnya tak terlalu mengejutkan. Well, audit yang dicanangkan Pak Erick bukan untuk pertama kalinya di PSSI. Tahun 2011, Johar Arifin Husin pernah meminta firma Deloitte untuk melakukan audit ke PT Liga Indonesia dan Badan Liga Indonesia. Sayangnya langkah audit ini justru melahirkan dualisme di tubuh PSSI. Moga-moga di kepengurusan ini bener lah ya. Karena ya gimana ya, timnas sudah keren, supporter Garuda makin kreatif, dan animo masyarakat keseluruhan soal timnas udah mantap. Jadi moga-moga aja nih di era sekarang PSSI bisa jadi lebih bagus dari sebelumnya. Yap, dari semua itu, tentu yang paling diharapkan adalah tentu saja hilangnya mafia bola di Indonesia. Dan Pak Erick udah mengambil langkah untuk memberantas mafia bola dengan menjalani kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah. Dalam hal ini melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tentu saja ini sama sekali bukan kebijakan baru. Namun alih-alih diberantas, mafia bola justru makin banyak seperti debit air di Sungai Berantas. Karena ya emang gak gampang gitu loh. Dilansir dari Kompas, Pak Erick mengamini hal itu. Ia tahu kasus match fixing terlanjur berlarut-larut hingga mencoreng nama baik sepak bola Indonesia. Maka dari itu, ia tidak ingin mafia bola dipelihara. Dan demi memberantas mafia bola, Pak Erick merencanakan akan memberlakukan hukuman seumur hidup bagi para pelaku pengatur skor, entah itu pemain, pelatih, hingga pengurus PSSI andai terbukti bersalah. Selain itu, ia juga mengoptimalkan perangkat pertandingan. Dan Pak Erick ingin memperbaiki kesejahteraan wasit agar wasit-wasit ini nggak mudah kena iming-iming duit dari para mafia karena kesejahteraannya udah dijamin. Yap, terlepas dari apapun, apa yang dilakukan oleh Pak Erick, dia kurang lebih 1,5 tahun ini cukup oke. Dan menurut laporan Lembaga Survei Indonesia, hanya ada 52% responden yang mengetahui bahwa Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Sedangkan 48% lainnya tidak. Nah, dari 52% itu, tingkat kepuasannya sangat tinggi. Ada 88,7% yang menyatakan puas dengan kinerja Erick. Rinciannya, 17,3% responden merasa puas, dan 71,4% lainnya merasa cukup puas. Nah, kalau sudah begini, jelas kita berharap kalau Pak Erick ini bisa lebih lama lah, jangan hanya 1 periode memimpin PSSI. Karena ya masih banyak hal yang nggak mungkin bisa terselesaikan hanya dalam 1 kali masa jabatan. Tapi ya semua itu kembali lagi ke Pak Erick dan publik tanah air. Mudah-mudahan aja, semisal Pak Erick gak jabat lagi, ketuanya masih punya visi misi yang sama dalam menjalankan program yang udah disusun. Jangan diubah-ubah lagi hanya karena untuk dibilang keren. Dahlah, singkirkan ego dan mulai berpikir untuk sama-sama memajukan sepak bola Indonesia yang udah terlalu tertinggal jauh dari liga-liga di negara tetangga macam Thailand contohnya. Ya masa timnasnya udah maju, liganya masih gitu-gitu aja, kan lucu. Gak klub, gak pemain, gak supporter, intinya semua harus sama-sama bisa to the next level, oke?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.